Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak, bertemu kembali dalam pembahasan pendidikan materi agama Islam. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang mendekatkan diri pada Allah dengan mengerjakan sholat sunnah di bagian yang ketiga. Sebelum kita membahas tentang bab ini lebih jauh, seperti biasa, marilah kita berdoa dulu untuk kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Mungkin di antara beliau-beliau ada yang sudah meninggal dunia, semoga dosanya diampuni oleh Allah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan bagi beliau-beliau yang masih hidup, semoga tetap diberikan panjang umur, barokah umur, rizkinya dilancarkan oleh Allah, dan tetap diberi kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan kita yang mendoakan, semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Materi sholat sunnah yang selanjutnya yaitu nomor 9 tentang sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari dan lebih utama dikerjakan pada sepertiga akhir malam setelah tertidur, yaitu sekitar jam 2, jam 3, sampai menjelang subuh. Akan tetapi kalau seseorang yang sudah terbiasa atau sudah istiqomah melakukan sholat tahajud, ketika malam dia capek, mungkin setelah itu dia mau tidur, takut kalau malam tidak bangun untuk mengerjakan sholat tahajud, maka dia boleh mengerjakan sholat tahajud sebelum tertidur. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal adalah 2 rakaat dan paling banyak adalah tak terhitung. Boleh 2, 4, 100, 200, 300, bahkan sampai 1000 rakaat semampunya. Yang penting sampai menjelang waktu subuh. Kemudian ditutup dengan sholat witir, boleh 1, 3, 5, sampai 11 rakaat seperti keterangan pada sebelum-sebelumnya. Hukum dari mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Dan cara melakukan sholat tahajud ini boleh dilakukan dengan cara berjamaah, ataupun juga boleh dilakukan dengan munfarid atau sendiri. Akan tetapi lebih utama dalam mengerjakan sholat tahajud ini adalah dilakukan dengan munfarid atau sholat sendiri. Tujuan sholat tahajud adalah untuk mendekatkan diri pada Allah dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Itu adalah dalil tentang sholat tahajud. Adapun lafadznya sholat tahajud adalah usolli sunnatat tahajudi rakaataini imaman kalau menjadi imam, makmuman kalau menjadi makmum, kalau sendiri langsung lillahi ta'ala. Setelah melakukan sholat tahajud dan zikir-zikir, setelah itu ditutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'ukal haq wa jannatu haq wan naru haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddam wa antal muakharu anta ilahi la ilaha illa anta. Itu adalah doa setelah
melakukan sholat tahajud. Sholat sunnah selanjutnya, yaitu yang ke-10, ada sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib disebut juga dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kalau sebelum sholat fardu namanya qobliyah, kalau dilakukan setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Hukum melakukan sholat rawatib ada yang muakkad, ada juga sholat rawatib yang hukumnya ghairu muakkad. Rincian sholat rawatib yaitu 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum dan sesudah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi kalau di total semuanya rincian sholat rawatib ada 22 rakaat. Dari 22 rakaat tersebut ada 10 rakaat sholat rawatib yang hukumnya muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, jadinya 4, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi jumlah rakaatnya semuanya ada 10 rakaat. Sholat sunnah selanjutnya yang nomor 11 ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat hajat adalah sholat yang dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah dengan harapan apa yang menjadi keinginan orang yang melakukannya cepat terkabul atau tercapai. Jumlah rakaat sholat hajat paling sedikit adalah 2 rakaat dan paling banyak adalah 12 rakaat. Adapun waktu mengerjakan sholat hajat maksudnya adalah kapan saja bisa dilakukan, boleh siang, boleh malam, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, seperti keterangan pertemuan pertama kemarin. Hukum dari melakukan sholat hajat adalah sunnah biasa, dan cara sholatnya bisa dilakukan dengan cara berjamaah ataupun sendiri, akan tetapi lebih utama dikerjakan sendiri. Sholat sunnah selanjutnya ada sholat sunnah tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah 4 rakaat yang bisa dikerjakan siang hari atau malam hari. Akan tetapi apabila dikerjakan pada siang hari 4 rakaat dengan 1 salam, seperti sholat zuhur, dan apabila dikerjakan pada malam hari, maka caranya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hukum dari mengerjakan sholat tasbih adalah sunnah, dan paling tidak setiap muslim bisa melakukan sholat ini walaupun seumur hidup cuma sekali saja. Jadi usahakan kalian paling tidak pernah melakukan sholat tasbih walaupun sekali. Mengerjakan sholat tasbih boleh dikerjakan dengan cara berjamaah ataupun sendiri. Sedangkan tata cara mengerjakan sholat tasbih adalah sama dengan sholat-sholat pada umumnya. Akan tetapi dalam setiap rukun ditambah dengan membaca bacaan tasbih, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di mana saja yang ditambah tasbih? Yang pertama, setelah membaca surat pendek, setelah Al-Fatihah, surat pendek, maka membaca tasbih 15 kali. Setelah membaca bacaan, setelah itu ruku, setelah membaca bacaan ruku ditambah tasbih 10 kali. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah membaca bacaan i'tidal, membaca tasbih 10 kali. Setelah itu ruku, setelah membaca bacaan ruku ditambah tasbih 10 kali. Setelah itu duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli sampai selesai, terus ditambah tasbih 10 kali. Setelah itu ruku yang kedua ditambah tasbih lagi 10 kali. Ketika akan berdiri pada rakaat kedua, jangan langsung berdiri, akan tetapi duduk dulu sebentar dan membaca tasbih 10 kali, baru melanjutkan berdiri lagi, melanjutkan rakaat yang kedua. Jadi total bacaan tasbih yang dibaca adalah 75 kali,
dalam setiap rakaatnya. Berarti bacaan tasbih pada sholat tasbih adalah 75 kali 4, berarti 300 kali. Berarti ketika kita sholat tasbih, kita membaca tasbih sebanyak 300 kali. Adapun lafadz niat sholat tasbih adalah usolli sunnatat tasbihi rakaataini ma'muman atau imaman, kalau sendiri langsung lillahi ta'ala. Sholat sunnah selanjutnya yang ke-13 yaitu ada namanya sholat taubat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, sebab manusia memang tidak bisa lepas dari dosa. Karena itu manusia perlu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjalankan atau mengerjakan sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan dalam rangka memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa maupun kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. Jumlah rakaat sholat taubat adalah 2 rakaat, dapat dikerjakan kapan saja, boleh siang, boleh malam, kecuali di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah. Hukumnya mengerjakan sholat taubat adalah sunnah dan cara mengerjakannya adalah dengan cara sendiri atau munfarid. Setelah melakukan sholat taubat, disarankan memperbanyak baca istighfar astagfirullahaladzim sebanyak-banyaknya ataupun zikir-zikir yang lain, bisa sholawat, bisa tasbih, bisa tahlil dan lain sebagainya. Dan juga memperbanyak amal kebaikan. Adapun lafaz niat sholat taubat adalah usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Mungkin cukup itu pertemuan kita pada kali ini. Bila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.